Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Kemudian kita masuk kepada sesi berikutnya adalah tanya jawab. Barangkali ada dari ibu-ibu semua yang ingin mau bertanya langsung kepada Ustaz, silahkan raise hand ya. Dan apabila yang mau bisa juga bertanya lewat chat. Silahkan kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya langsung Ustaz, raise hand. Silahkan, ada? Karena belum ada, kita bacakan chat dulu. Ada pertanyaan dari Ibu Eka Yuniadita ya. Izin bertanya Ustadz, untuk ayat 233 di surat Al-Baqarah, apakah itu hanya dalam kasus bila terjadi perceraian saja? Bisakah sebagai dalil secara umum bahwa ibu menyusukan sampai 2 tahun dan ayah wajib memberi makan dan pakaian bil ma'ruf? Jazakallah khair Ustaz. Silakan Ustaz. Ya memang itu menjadi kewajiban ya. Baik diceraikan apalagi enggak ya. Wa 'alal mauludi lahu itu maksudnya ayah ya. Apakah kepada ayah ya. Wa 'alal mauludi lahu itu istilah ayah ya. Kenapa istilahnya mauludi lahu? Karena ya, garis keturunan manusia itu mengikuti ayahnya, bukan mengikuti ibu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna, memberi biaya hidupnya dan biaya pakaian. Apakah itu maksud pertanyaannya? Ya, kalau memang itu ya. Ya mungkin Bu Eka bisa menjelaskan apa? Gitu ya Bu Eka ya, Bu Eka Yuniati. Mungkin ini apa namanya? Menyusul apa sebagai dalil gitu kali Ustaz ya. Iya. Bisa dijadikan sebagai dalil bahwa apalagi nggak bercerai berarti ya secara normal lebih lagi membiayai. Ya, begitu Bu Eka yang tadi Ibu Eka yang bertanya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya ada yang lagi mau bertanya dengan Ustadz? Belum ada ya yang mau raise hand. Kalau belum ada kita bacakan lagi di chat. Ada dari Ibu ini siapa? Ibu Mega. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, jika memberikan ASI kepada anak teman, apakah anak tersebut menjadi saudara sesusuan? Bagaimana hukum pernikahan yang dilarang sampai keturunannya? Apakah hukum pernikahan merujuk ke ayat 50 atau hanya tidak boleh menikah dengan saudara sesusuan? Gimana tuh Ustaz? Jadi sesuai dengan An-Nisa ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum ya. Wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'akum ya. Jadi enggak boleh itu ibu yang telah menyusuimu ya. Wa akhwatukum minar radha'ah ya. Wa akhwatukum minar radha'ah dan saudara-saudaramu yang telah ya, yang satu ibu dalam persusuan ya. Wa akhwatukum minar radha'ah. Jadi itu sudah seperti ya, saudara kandung ya. Tentu persusuannya ada batasannya. Tidak berarti pagi ini disusui langsung menjadi ukhuwah radha'ah ya, persaudaraan ya. Harus tersusui ya, 3 kali ya. Pagi ini disusui, siang disusui, malam disusui, itu sudah 3 kali. Ya. Jadi kalau 3 kali maka dianggap itu telah mempengaruhi ya, gen manusia itu sehingga menjadi haram dalam pernikahan. Baik. Ya, jazakallah khair Ustaz. Itu tadi Ibu Mega pertanyaan penjawaban dari Ustaz. Ada lagi yang ya alhamdulillah sudah ada yang raise hand. Silakan
kepada Ibu Haryati untuk langsung bertanya kepada Ustaz. Suaranya Ibu unmute masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, menyambung tadi yang disampaikan terkait dengan anak susu atau sepersusuan gitu. Saya punya anak sepersusuan. Berarti yang secara teknis tidak boleh tidak boleh menikah dengan anak-anak saya ya, dan statusnya sama dengan anak saya Ustadz. Iya, jadi nggak boleh dengan anak kandung ya. Anak kandung saya berarti kan yang tidak boleh menikah dengan anak kandung saya. Dan berarti posisinya sama seperti anak kandung saya. Misalkan kalau dengan ya kayak sepupu boleh, tapi kalau saudara yang berhubungan dengan ini nggak boleh gitu ya Ustadz ya. Sama dengan anak kandung kan posisinya. Iya, jadi kayak saudara sejarah ya. Oh iya, baik Ustadz, jazakallah. Iya. Nah, terima kasih Ibu. Ya, ada lagi Ibu Mega, silakan yang bertanya langsung ke Ustaz, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz masih menyambung pertanyaan yang tadi. Menyusui itu apakah harus menyusui langsung atau memberikan ASI saja Pak Ustadz? Kemudian yang tidak boleh menikah apakah hanya saudara sesusuan atau saudara-saudara yang lain dari saudara sesusuan itu juga Pak Ustadz? Ya, kalau memberikan ASI dan menyusui itu hanya teknis ya. Jadi ketika memang dari air susu seorang ibu kepada sebutlah anak tetangganya karena kalau yang sering saya lihat peristiwanya ya, seorang ibu harus sudah daftar haji ya sekian tahun yang lalu ya. Saat dia harus berangkat anaknya harus ditinggal ya. Maka disusui oleh tetangga. Nah, tentu ini sudah menjadi rodoah ya, rodoah yang luar biasa ya. Jadi tinggal orang tuanya 1 bulan misalnya ya, disusui oleh tetangganya, maka otomatis baik penyusuannya langsung ataupun diberikan ASI itu sudah menjadi ukhuwah rodoah dengan anaknya dia sendiri itu. Ya, begitu ya. Bagaimana, jelas? Karena Bapak sudah bisa sudah jelas, alhamdulillah. Bagaimana Ustaz? Apakah masih boleh? Ya, boleh satu lagi. Kayaknya di chat itu ada. Iya, di chat Ustaz. Ya, ini tentang masalah istri salir ya Ustaz ya. Menanyakan bahwa Ustaz, saya dari Ibu Umriti ya. Ini maksudnya Ustaz, saya baca buku ada di dalamnya bab tentang istri-istri selir Rasulullah SAW. Di antaranya Maria atau saya sebagai istri, apakah memang Rasulullah itu punya istri selir Ustaz? Benar nggak Ustaz? Pengertian selir itu ya dalam Islam ya sebenarnya tidak ada ya. Selir itu kan istilahnya istri simpanan. Mau sah atau enggak. Jadi dalam Islam ya istri aja ya. Jadi seraja-rajanya manusia kalau bukan Rasulullah ya cuma 4 saja. Rasulullah tidak ada selir. Maria itu sah halal dari Rasulullah karena status milkul yamin, karena status budak.
Budak itu diizinkan oleh Allah untuk diperlakukan sebagai istri supaya apa? Supaya kalau punya anak otomatis termerdekakan. Dan Islam tidak ingin ada perbudakan, sehingga buat sistem gimana supaya yang punya budak itu ya dimotivasi, dimerdekakan dengan berbagai macam alternatif yang ditetapkan oleh Islam. Salah satunya alternatif sebagai amal soleh yang sangat disanjung oleh Allah. Ya, laqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Ya. Alternatif yang lain apabila dia seorang wanita kemudian bisa hamil oleh tuannya itu, maka dia otomatis menjadi wanita yang merdeka. Tidak ada selir dengan pengertian raja-raja yang ada sekarang ya. Istri sisi 4 ya. Tapi selir 100 misalnya. Ya, yang begitu-begitu nggak ada yang membuli ya. Tapi Rasulullah yang jelas-jelas 9 dapat perhatian dan kasih sayang yang sebaik-baiknya ya. Ada aja manusia yang membuli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengingatkan ya, walladzina yu'dzuna Rasulullah walladzina yu'dzuna Allah wa Rasulahu la'anahumullahu fid dunya. Siapa yang menyakiti Rasulullah siap-siap dilaknat dan siap-siap diadab dengan adab yang menghinakan. Wa'adalahum adabam muhina. Mbak Ustaz, mungkin ada konfirmasi dari Ibu yang bertanya tadi, karena penulis buku tersebut adanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ustaz. Iya, menuliskan buku tadi. Iya, tapi nggak ada istilah selir. Oh iya. Kalau selir itu di dalam Al-Qur'an memang sebuah istilah yang negatif ya. Istilahnya dalam muttakhidhi akhdan. Muttakhidhi akhdan itulah yang dimaksud selir ya. Istri simpanan, istri yang hanya dipakai ya jika diperlukan saja ya. Diperlukan dikasih duit, setelah itu udah selesai, nggak ada urusan apa. Takhidhi akhdan. Itu yang dimaksud selir dalam Al-Quran. Tapi dalam kehidupan jahiliyah ataupun kehidupan yang tidak menjalankan syariat Islam dengan baik. Rasulullah tidak dalam status muttakhidhi akhdan, tapi resmi ya, semuanya mendapat perhatian sesuai dengan statusnya sebagai istri. Dan saya yakin nggak mungkin Ibnu Qayyim mengistilahkan dengan ittikhadul akhdan, ya. Istilahkan zaujat ataupun milkul yamin. Oh ya, Mbak Ustaz. Bisa jadi mungkin dalam penerjemahan bahasa Arab itu gimana kali Ustaz? Ya mungkin maksud Ibnu Qayyim mungkin tidak seperti itu kali. Ibu itu Ibu Meriti jawaban dari Ustaz ya. Semoga bisa dipahami. Ya. Alhamdulillah Ustaz dan ibu-ibu semuanya kita sudah cukupkan ya sesi tanya jawab pagi hari ini. Insya Allah kita akhiri kajian kita hari ini dengan doa. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya, atas dari pertanyaan-pertanyaan ibu semua. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa dipahami oleh ibu-ibu tadi. Alhamdulillah. Silakan Ustaz Tafadhali untuk menutup acara ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم